Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Partai Buruh yang diwakili oleh Insinyur Haji Said Iqbal MA dan Ferry Nuzarli SESH, selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Partai Gelora diwakili oleh Muhammad Anies Mata dan Mahfuz Siddiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora. Pada Johan Kusuma mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUXXII 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada 2024 sebagai kejutan yang positif. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kandidat kepala daerah. Pemirsa, pemerintah dan Badan Legislasi Balik DPR sepakat untuk dibentuk panitia kerja atau panja revisi undang-undang atau RUU pemilihan kepala daerah Pilkada. Hal ini diputuskan dalam... Namun agenda tersebut justru digambarkan menjadi skenario Balik DPR untuk menganulir putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan, ya. Ini kan kita teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Hari ini kita akan membahas putusan penting dari Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini datang dari permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Insinyur Haji Said Iqbal MA dan Ferry Nuzarli SESH, selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Partai Gelora diwakili oleh Muhammad Anies Mata dan Mahfuz Siddiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora. Pada Selasa, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan ini terkait dengan Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 60 PUXXII 2024. Adapun amar putusan dalam putusan tersebut adalah dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Sedangkan dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B.
Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Menurut putusan ini, partai politik atau gabungan partai politik kini harus memenuhi persyaratan perolehan suara sah yang berbeda-beda, tergantung jumlah penduduk di daerah tersebut. Misalnya, untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta, partai harus memperoleh setidaknya 6,5% suara sah. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, namun memiliki suara sah dalam pemilu, tetap dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Namun, dalam putusan ini, tidak semua hakim sepakat. Ada pendapat berbeda atau dissenting opinion yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Foek mengajukan alasan berbeda atau concurring opinion dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pakar Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 PUXXII 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada 2024 sebagai kejutan yang positif. Ia menjelaskan bahwa dampak positif yang dimaksud adalah terdapat pengurangan ambang batas minimal untuk mencalonkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena partai politik yang sebelumnya diharuskan memenuhi minimal 25% suara baik dari satu maupun gabungan beberapa partai, kini diturunkan hanya menjadi 7,5% untuk daerah dengan daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa, dan minimal suara 6,5% suara untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta jiwa, ujarnya. Namun, sehari setelah putusan MK itu dibacakan, Dewan Perwakilan Rakyat ditengarai berjibaku merevisi Undang-Undang Pilkada. 2 skenario disiapkan, yakni menganulir putusan MK atau putusan tersebut akan diterapkan pada Pilkada 2029. Melihat lebih dalam, putusan ini sebenarnya memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa martabat peradilan konstitusi kita sedikit demi sedikit dapat dipulihkan kembali. Ketika Mahkamah Konstitusi dirundung sinisme publik akibat dugaan campur tangan politik, marwah atau martabatnya mengalami erosi signifikan. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi belakangan mengalami penurunan yang cukup parah. Hal ini terjadi karena akumulasi dari berbagai peristiwa yang melibatkan dugaan intervensi politik dalam proses peradilan. Kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas Mahkamah Konstitusi memudar. Pemulihan wibawa ini juga didukung oleh penerimaan luas dari berbagai lapisan masyarakat yang melihat putusan tersebut sebagai langkah maju dalam memperbaiki integritas sistem hukum. Ketika publik merasakan bahwa putusan peradilan benar-benar mencerminkan kehendak hukum dan nilai-nilai demokrasi, kepercayaan terhadap lembaga peradilan meningkat. Ini bukan hanya memperkuat posisi pengadilan, tetapi juga membantu memperkuat stabilitas politik dan sosial di negeri kita. Putusan ini adalah langkah besar dalam menjaga keseimbangan demokrasi kita, terutama dalam memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili. Bagi partai politik, keputusan ini akan menjadi panduan baru dalam mencalonkan kandidat di Pilkada mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.